Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para followers, subscriber, supporter, dan Anda sebagai hater yang senantiasa memberikan komen-komen dan komentar yang cukup konstruktif dan berharga untuk Kang Guru, siapapun Anda, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, ini adalah baja plat atau per bekas mobil dan mengandung unsur baja yang sangat tinggi ya, termasuk plat baja yang berkarbon tinggi gitu ya, mengandung kadar karbon tinggi lebih dari 8% dengan titik didih 1550 derajat Celcius dan titik leburnya 2900 derajat Celcius. Disebut juga dengan baja keras. Hati-hati Anda jika melakukan pemotongan dengan mesin slab atau mesin Gurinda ya, Gurinda partai ya. Nah, hati-hati bisa melukai tangan Anda ya, karena sifatnya baja ini sulit dibengkokkan, sulit dilas, dan sulit untuk ditempa ya, suatu hal yang sangat nekat ya jika menggunakan mesin gerindra seperti ini ya. Nah, saudara-saudaraku, Kang Guru akan buat dengan cara ortodok, dengan cara sedikit nekat seperti ini ya. Baja bal ini dibentuk seperti ini. Lalu setelah itu ini sudah jadi. Nah, sudah jadi juga Kang Guru coba sekarang kreasikan dan akan, karena terjadi penurunan kadar karbonnya dalam plat besi ini karena terjadi percampuran atau perubahan proses kimia ya, yang mana sudah terlalu lama dipakai, jadi pengeroposan atau disebut dengan korosi, dan tidak banyak berbasa-basi dengan teori dan literatur karena Kang Guru bukan kapasitasnya, bukan ahlinya dalam bidang masalah plat, tapi berdasarkan referensi dari teman-teman yang cukup kredibel dan paham ya, orang Cipali bikin golok yang biasa sehari-hari. Nah, tata caranya Kang Guru edukasi dan disampaikan pada kesempatan ini. Nah, caranya adalah untuk mempertahankan plat baja supaya lebih kuat lagi, lebih keras, dan nanti pada dasarnya ketika kita menyipuh dan mengkilapkan samurai ini akan lebih bagus dan tahan dari karat ya, tidak akan terjadi hitam, kuning ya ketika kita menyimpannya di rumah walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi tetap mengkilap. Nah, caranya adalah pertama-tama ini samurai yang sudah jadi ini ternyata terpaksa akan dibakar dengan api, biasanya oleh pengrajin pandai besi ini di tungku khusus ya, tapi ini bisa dilakukan secara manual, yaitu membakar kayu-kayu bakar dan ditaruh di atasnya, dididihkan atau dipanaskan hingga warnanya menjadi memerah, kurang lebih 2 jam ini dibakar ya, dan ini sempat bentuknya menjadi melengkung gitu ya, tidak lurus lagi ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu diluruskan dulu. Setelah diluruskan supaya dalam perawatan ketajamannya bagus ya, ini rekomendasi dari Kang Guru, cara memasukkan air ketika besi itu sudah mendidih dan memerah, langsung dimasukkan bagian yang tajamnya saja ke dalam air, dicelupkan sekitar 3 kali celupan, diangkat, lalu proses pendinginannya harus segera didinginkan ya, supaya nanti kandungan karbonnya bersatu menjadi baja yang murni. Nah, caranya yaitu didinginkan, jangan dibanyur, ditabur dengan air sekaligus, tapi dengan menggunakan oli. Kenapa oli? Nah, ini sebuah rekomendasi ya, boleh dibuktikan. Nanti dengan oli ini akan lebih bagus berdasarkan referensi dari orang-orang ahli, dari pembuat golok dari daerah Cipali. Nah, setelah ini baru
kita setelah hitam ya, hitam menjadi hitam ini nanti, kemudian di asah dan dikilaukan kembali ya, dicemerlangkan lagi dengan cara menggunakan menggunakan mesin gerindra, tetapi itu pun tidak dengan yang kasar ya. Usahakan dihaluskan dulu permukaan piring atau pisau gerindranya sehingga halus ya, seperti amplas. Nanti hasilnya akan mengkilau seperti ini. Nah, ini sudah Kang Guru buktikan ya. Jadi nanti pada episode berikutnya Kang Guru akan ditayangkan bagaimana tata cara membuat sarung atau serangka, disebut secara Sundanya serangka samurai, kalau di Jepangnya entah serangka, entah kandang, entah apa. Nah, nanti akan dibikinkan bagaimana cara membuatnya dari plat baja ringan dan dipadukan dengan dempul supaya lebih menarik, dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai pedang samurai sesuai dengan inspirasi dari Kaisar Hirohito ya, dari Jepang. Nah, caranya nanti pada episode berikutnya, termasuk Kang Guru akan bikinkan bagaimana memvariasikan handle samurai ini menjadi seperti asli dari Jepang ya. Seperti itu yang bisa Kang Guru suguhkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya berbagi saja, sharing saja. Nanti ada yang lebih bagus dan lebih kredibel dalam bidangnya, tolong berikan saran, masukan, input ke kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kang Guru ucapkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything's a mess, it's plain to see.